Selamat datang dan selamat menikmati. Alice mendengar rumor kota Atlantis sebelumnya, tapi dia tak menyangka akan ada kota sebesar ini di bawah laut. Saat mereka berjalan mendekat ke istana, putri para mermaid Neresia menghadang mereka dan berkata, "Dasar makhluk darat kurang ajar. Tidak hanya kalian memasuki kerajaannya tanpa izin, kalian juga menakuti para prajuritnya. Kalian makhluk darat akan merasakan amarah dari lautan." Kapten penjaga, Repitia, segera menenangkan putri Neresia. Repitia mengatakan kalau mereka berdualah yang mengalahkan bos di lantai ini. Jika putri Neresia menyerang mereka, para monster laut akan menyerang kita. Mereka berdua sudah menyatakan keinginan mereka, menggunakan kerang 1000 tahun yang ada di ruang harta. Kita harus mencari cara saat mereka berdua mencari tahu cara menggunakan kerang suci. Putri Neresia setuju untuk mengantar mereka berdua menuju ruang harta. Tapi sebelum itu, para monster laut harus pergi. Dia tidak ingin para rakyatnya ketakutan. Jin Hyuk membatalkan mantra taming, dan para monster laut pergi dengan sendirinya. Jin Hyuk dan Alice membungkuk memberi hormat dan berterima kasih. Alice menyadari kalau putri Neresia terlihat tidak senang karena mereka berdua sudah kurang ajar di depan kota Atlantis. Saat mereka tiba di ruang harta, perhatian Jin Hyuk langsung tertuju kepada kerang suci itu. Repitia berpikir kalau Jin Hyuk dan Alice adalah orang bodoh. Kerang 1000 tahun adalah artifak suci yang dapat memberitahukan masa depan. Tapi untuk menggunakannya, mereka harus melakukan ritual rahasia yang hanya diketahui oleh para mermaid. Tidak mungkin para manusia yang tidak dapat bernafas di air tanpa item dapat mengetahui hal itu. Jin Hyuk menggunakan item Happily Drumming Dugong, memakai kacamata dansa, dan mengajari Alice beberapa gerakan dansa. Tentu saja Alice mempertanyakan metode Jin Hyuk yang tidak biasa ini. Jin Hyuk menjelaskan kalau dansa adalah bentuk hiburan yang paling disukai oleh para mermaid. Tapi kerang 1000 tahun seumur hidupnya sudah melihat mermaid berdansa, jadi dia tidak akan terbangun dengan hiburan yang biasa-biasa saja. Dengan penuh antusias, lebih banyak energi, berdansa dengan gemulai sesuai ritme. Bahkan Repitia sampai ikut berdansa saking asiknya. Muncul notifikasi, kerang 1000 tahun terbangun dengan antusias. Jin Hyuk langsung mengambil kerang itu dan menanyakan petunjuk tentang bencana di lantai ke-29. Kerang itu mengatakan, "Sayang sekali semua akan berakhir pada akhirnya. Mendekatlah, ia akan memberikan sedikit pecahan masa depan yang dilihatnya." Jin Hyuk mendekatkan kerang itu ke kupingnya. Setelah beberapa saat wajah Jin Hyuk langsung berubah serius. Putri Neresia terkejut seakan tak percaya setelah Jin Hyuk memberitahukan kalau The Sleepless Judge of the Deep Sea akan datang. Mendengar nama itu, seisi ruangan seketika menjadi panik. Jin Hyuk tahu ada beberapa pilihan tentang bencana di lantai ke-29. Dan yang terburuk di antara itu semua adalah kemunculan The Sleepless Judge of the Deep Sea, Kraken. Bukanlah masalah untuk membunuh Kraken itu, tapi semua orang selain dirinya akan mati di sini. Saat mendengar waktu yang tersisa kurang dari 24 jam, Putri Neresia memerintahkan semuanya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga mereka. Sebagai mermaid yang terhormat dari Atlantis, kita akan bertarung sampai akhir. Jin Hyuk mengatakan, itu sangat bagus jika kalian ingin bertarung, tapi jika kita akan bertarung, kita harus memastikan kemenangan kita. Kita dapat menghentikan Kraken. Untuk melakukan itu, ia membutuhkan Trisula milik Putri Neresia. Sekarang buatlah pilihan, apakah Putri akan menyelamatkan Atlantis. Neresia pun menyetujui penawaran dari Jin Hyuk. Di atas permukaan laut, kapal Holy Knight berlayar mengarungi lautan. Dan di dalamnya ada Kapten Alfonso yang sedang berdoa meminta petunjuk dari Dewi Cahaya. Raphaniel muncul dan berkata, "Alfonso pelayannya yang setia, angkat kepalamu. Ada kegelapan yang jahat di antara kalian, tapi tugas sucimu adalah melenyapkan kegelapan dengan cahaya terang. Beritahu Teresa kalau ini adalah ujian untuknya. Dia harus menjalankan tugas sucinya bagaimanapun juga." Para mermaid berkumpul memenuhi stadion Atlantis. Repitia sebagai pembawa acara mengatakan, pertarungan yang akan kalian saksikan hari ini akan membuat kalian lupa akan akhir dunia yang sedang mendekat. Sang penantang manusia dari permukaan, player Kang Jin Hyuk. Lawannya adalah mermaid terkuat di seluruh Atlantis. Tuan putri kita yang tercinta,
Putri Neresia. Sebuah duel untuk mendapatkan Trisula Atlantis. Siapakah yang akan menang? Jika sang penantang kalah, dia akan kehilangan hak untuk menantang lagi selama 2 tahun ke depan. Tapi jika sang penantang menang, yang kalah akan menjadi pasangan sang penantang. Alice terdiam sejenak, mengolah apa yang baru saja didengarnya. Alice pun panik setelah menyadarinya. Tanpa berbasa-basi lagi, pertarungan pun dimulai. Waktu yang tersisa 19 jam sebelum bencana dimulai. Teresa melaporkan kepada Jin Hyuk kalau kapal sudah dipersenjatai oleh meriam yang ditemukan di Pulau Bajak Laut. Para Holy Knight menolak menggunakan senjata modern apapun, mereka hanya yakin akan senjata iman mereka yang menjadi jalan seorang Holy Knight. Jin Hyuk mengatakan, Teresa sudah melakukan sebisanya, kita harus memobilisasi kekuatan sebanyak mungkin. Data tentang Kraken sudah ia kirimkan, Teresa akan berbagi informasi itu dengan yang lainnya. Apakah Teresa tidak takut mengetahui kalau kita semua mungkin tidak akan selamat? Teresa menjawab tentu saja tidak. Kita sudah berjanji akan mendukung satu sama lain sampai kita mencapai puncak tower. Tidak peduli apapun yang terjadi, dirinya akan membuat semua orang di sini dapat keluar dengan selamat. Jin Hyuk merasa sedikit lega mendengar itu dari Teresa. Teresa sedikit cemas akan keadaan Jin Hyuk saat ini, karena Jin Hyuk sedang bertarung melawan Neresia sembari menelponnya. Neresia mengaktifkan Divine Artifact, Spear of Atlantis. Neresia dapat mengontrol makhluk air dalam area tertentu. Sekumpulan Blade Marlin muncul dan langsung menghujam Jin Hyuk bersamaan. Tapi Jin Hyuk tidak terluka sama sekali. Neresia memanggil Boulder Whale, menghantam keras tempat Jin Hyuk berdiri. Salah satu mermaid berkata, inilah yang sudah ditunggunya. Lupakan tentang bencana, duel pernikahan Neresia adalah yang terbaik. Alice langsung meminta penjelasan atas apa yang baru saja dikatakannya. Mermaid itu menjelaskan, saat kita akan kawin, sang perempuan hanya akan menerima laki-laki yang lebih kuat darinya. Semua itu untuk mempertinggi kesempatan untuk bertahan di lingkungan keras di bawah laut. Ratu Neresia belum terkalahkan hingga saat ini. Karena itu semuanya sangat berharap. Mereka berharap raja baru akan muncul dan Atlantis akan mendapatkan keturunan pewaris tahta. Alice pun mempertanyakan apa hubungannya dengan Spear of Atlantis. Mermaid itu menjawab, tidak semua orang dapat menggunakan Trisula itu. Hanya dengan memenangkan duel ini, seseorang akan mendapatkan hak menggunakan kekuatan Trisula itu. Neresia mengatakan, mengapa Jin Hyuk hanya menerima serangan tanpa membalas sama sekali? Jika Jin Hyuk tidak ingin bertarung, menyerah saja. Jin Hyuk mengatakan dirinya membiarkan Neresia untuk menyerangnya duluan. Jika ia sudah melakukan pergerakan, tidak akan ada kesempatan bagi Neresia lagi. Jin Hyuk mengaktifkan Ancient Barrier 6 bintang, Air Domain. Neresia langsung terjatuh ke tanah. Neresia berpikir, di dalam lautan ini, manusia tanpa perlengkapan akan hancur terkena tekanan air. Tapi barrier yang Jin Hyuk keluarkan cukup kuat untuk mendorong tekanan air yang kuat. Neresia mengaktifkan Luna Mare Transformation, memberikannya sepasang kaki manusia. Jin Hyuk mengingatkan Neresia kalau dia hanya membutuhkan Trisula itu untuk mengalahkan Kraken. Tapi Neresia bersikeras kalau Jin Hyuk harus mengalahkan dirinya. Jin Hyuk memberi tanda jempol kepada Alice. Alice pun percaya kalau Jin Hyuk pasti mempunyai rencana. Alice tidak punya pilihan lain selain percaya penuh kepada Jin Hyuk. Neresia dengan segenap kemampuan menyerang Jin Hyuk dengan membabi buta, tapi Jin Hyuk dengan santai menghindari setiap serangannya. Neresia teringat kembali di saat ayahnya masih hidup. Ayahnya berkata, Neresia, kemampuan kamu sama hebatnya dengan kecantikanmu. Tidak ada satupun di kerajaan ini dapat mengalahkan kamu. Sudah 20 tahun lebih kamu menjadi pemilik Trisula itu. Dirinya takut kalau Neresia akan mati sebagai pemilik akhir dari Trisula itu. Neresia mengatakan, ayah jangan khawatir. Ada sebuah ramalan, suatu hari nanti akan muncul seorang pria yang kuat dan menakjubkan, dan akan mengambil dirinya sebagai pengantinnya dengan cara yang terkuat dan terindah. Jin Hyuk memeluk tubuh Neresia dari belakang dan mengangkatnya, lalu membantingnya dengan jurus Royal Suplex. Trisula itu mulai membelah diri dan mengakui Jin Hyuk sebagai pasangan Neresia dan pemilik barunya.
Semua mermaid mulai membicarakan kekalahan ratu mereka dalam posisi yang aneh itu. Alice menyangka situasinya akan memburuk dan harus menyelamatkan Jin Hyuk secepatnya. Tapi tak disangka, semua mermaid bersorak gembira. Bagi mereka kekalahan dalam posisi memalukan adalah kehormatan level tertinggi bagi mereka yang kalah. Bisa dikatakan kalau itu adalah pinangan pernikahan yang paling menakjubkan. Alicia segera menghampiri Jin Hyuk dan memintanya untuk pergi sesegera mungkin. Nerisia menahan Jin Hyuk dan berkata, "Mulai dari sekarang, Jin Hyuk adalah suaminya yang sah, Raja Baru Atlantis. Jin Hyuk harus memberinya keturunan berdasarkan hukum yang berlaku di tempat suci ini." Sebelum Nerisia mencium Jin Hyuk, bogem mentah Alice langsung bersarang di muka Nerisia. Nerisia pun pingsan dengan hidung berdarah. Repitia melihat itu sebagai penghinaan terhadap pernikahan yang sah dan memerintahkan semuanya untuk menangkap mereka berdua. Jin Hyuk dan Alice langsung kabur secepat kilat. Sembari tertawa, Alice memberitahu kalau ini sangat aneh, tapi baginya menyenangkan karena dia bisa bersama dengan Jin Hyuk. Jin Hyuk dapat bernafas lega karena berjalan sesuai rencananya. Walaupun Kraken agak di luar rencana, tapi dia yakin dapat mengatasinya. Di saat yang sama, Attila memperhatikan mereka berdua dan berkata, entah apa yang mereka sedang lakukan. Mereka tiba-tiba bertarung, membahas tentang pernikahan, lalu melarikan diri di saat bencana mendekat. Hastings mengatakan, "Attila, kamu benar-benar tidak mengenal Jin Hyuk sama sekali." Jin Hyuk memang seperti itu. Apa yang dia lakukan selalu terlihat tidak relevan dengan situasinya. Membuat kamu terlena dan berakhir menurunkan penjagaan. Dan pada saat kamu lengah, akan berakibat pada sakit yang tak terlupakan. Kamu harus ingat kalau ini semua adalah bagian dari rencananya. Jin Hyuk mungkin sudah memperhitungkan waktu yang tersisa sampai bencana dimulai. Hanya ada satu cara saat berhadapan dengan seseorang yang penuh perhitungan seperti Jin Hyuk. Hal yang paling dibenci oleh pecinta kalkulasi seperti dia, kejadian tak terduga. Muncul notifikasi. Manajer tingkat bawah Attila dikorbankan untuk mempercepat bencana. Notifikasi peringatan muncul memperingatkan semua player, event bencana sudah dimulai. Kemunculan Kraken mengakibatkan lautan bergelora, gelombang besar menghantam kapal para player. Saat salah satu player akan terjatuh dari kapal, Yeonhwa menangkapnya dan memerintahkan semuanya untuk tetap tenang dan jangan panik. Semua mage bersiap dan berikan buff sebanyak mungkin yang mereka bisa. Kraken muncul ke atas permukaan laut dan mengaktifkan skill Abyss Engine. Sebuah skill mental yang menyebabkan chaos. Maria tak menyangka serangan mental bisa sebesar ini. Jika bukan peringatan Jin Hyuk sebelumnya, mereka semua pasti sudah selesai. Goguma muncul dan menyerang Kraken bertubi-tubi dari udara. Taemin memerintahkan yang lainnya untuk menggunakan meriam bajak laut yang sudah susah payah mereka kumpulkan. Jin Hyuk pun kebingungan dengan apa yang terjadi. Semestinya masih ada sisa waktu 16 jam sebelum bencana terjadi. Sepertinya seseorang menggunakan sistem untuk mempercepat bencana. Putri Nerisia mendekati Jin Hyuk dan berkata, "Akhirnya terjadi juga. Akhir dari lantai ini. Terima kasih kepada Jin Hyuk atas memori yang menyenangkan untuk dibagikan kepada dirinya dan seluruh rakyat Atlantis. Walaupun hanya sekejap saja, semua nyanyian dan tarian terikat pada akhirnya. Bertarung adalah privilege bagi mereka yang hidup. Prajurit Atlantis bersiap untuk pertarungan terakhir. Kita akan menunjukkan kepada gurita raksasa itu kekuatan sesungguhnya dari Atlantis." Hastings mengatakan, sangat menakjubkan. Mereka dapat bersiap walaupun waktunya sangat sedikit, tapi jika Kraken dapat dibunuh dengan mudah, ini tidak akan diperhitungkan sebagai event bencana. Luka-luka Kraken pulih dengan cepat, dan Kraken yang mengamuk mulai mengincar kapal-kapal di hadapannya. Yusong langsung menyerang dengan memotong salah satu tentakelnya. Yusong memerintahkan yang lainnya untuk terus menyerang, dan jangan berikan kesempatan untuk Kraken itu memulihkan diri dan menyerang balik. Yusong sembari terus menyerang, teringat akan pesan Jin Hyuk kalau Kraken akan terus bertumbuh semakin besar. Pertumbuhannya harus diperlambat apapun yang terjadi. Itu adalah satu-satunya tugas Jin Hyuk yang diberikan kepada kita, mengulur waktu selama mungkin. Dengan kata lain, kita tidak punya kekuatan untuk mengalahkan gurita besar itu, dan kita harus bertahan sampai Jin Hyuk melakukan sesuatu.
Putri Nerisia terdiam seakan tak percaya melihat serangan yang dilancarkan tidak bekerja sama sekali. Jin Hyuk menghampiri Nerisia, meminta untuk membawanya ke tempat di mana-mana mengalir paling tidak stabil. Putri Nerisia agak ragu untuk meninggalkan semuanya yang sedang bertarung saat ini. Jin Hyuk menjelaskan, kalau yang bisa kita lakukan hanyalah mengulur waktu untuk saat ini. Sedangkan dirinya harus mencari cara untuk membunuh gurita itu, untuk melindungi kerajaan Atlantis yang Putri Nerisia sangat cintai. Putri Nerisia pun tergerak dan membawa Jin Hyuk pergi. Alice dengan sedikit cemas menanyakan, apakah kita semua akan baik-baik saja? Jin Hyuk meyakinkan Alice kalau semuanya akan baik-baik saja. Dia selalu mempunyai cara untuk mengatasinya pada akhirnya. Old Tower of Trials lantai ke-44, Demon Realm. Salah satu demon berkata, apakah kamu sudah mendengar sebuah kabar tentang monster besi yang menjaga sebuah gate yang akan kita datangi saat ini? Belakangan ini, Demon King Gunther mengumpulkan penghuni tower lantai bawah, lalu monster besi muncul dan menggagalkannya. Yang ia dengar, semua demon yang mendekatinya akan mati mengenaskan. Untuk itulah kita membawa Knight Pengembara, yang dulunya dia bersama dengan Lich Felordum. Ranking tertinggi Death Knight di Demon Realm, The Grand Death Knight. Di depan gate Demon Realm, T-Bones sedang bersantai menikmati waktu senggangnya. T-Bones berkata, pasti akan sangat membosankan melindungi tempat ini. Dulunya sangat menyenangkan saat banyak demon datang kemari. Apakah keberadaan kita di sini sudah diketahui, Prey? Prey menjawab, dirinya tidak tahu akan hal itu. Kita sudah membebaskan para elf yang ditahan, jadi mungkin saja. T-Bone berkata, kalau begitu dirinya akan memoles robot ini sampai mengkilat. Prey mengatakan, benda itu akan kotor lagi saat kita bertarung. Mengapa juga kamu selalu sibuk membersihkan benda itu? Tuan membuat benda itu untuk bertarung. Memolesnya sampai mengkilat tidak meningkatkan efisiensinya dalam bertarung. T-Bone mengatakan, ya Tuhan Prey, kamu menanyakan hal yang bodoh. Itu karena dirinya sangat menyukai robot ini. Sebuah keajaiban Orun mengirimkan robot ini lagi. Ia pikir dirinya akan kehilangan robot ini karena babi bodoh itu memakannya. Prey, kamu tidak mengerti karena kamu masih terlalu muda. Dirinya bukan siapa-siapa sebelum bertemu Tuan Jin Hyuk. Ia hanyalah sebuah tulang sisa dari sebuah steak. Tapi Tuan membuat dirinya menjadi seperti sekarang ini. Bahkan Tuan memberinya sebuah nama. Tuan Jin Hyuk, para spirit, dan bahkan Nyonya Alice memanggil namanya dan bersikap baik kepadanya. Tuan Jin Hyuk adalah segalanya bagi dirinya. Sekarang Prey beritahu dirinya. Apakah ia tidak lebih dari sekedar prajurit tengkorak yang diciptakan hanya untuk bertarung? Ia mempunyai sebuah nama, yang artinya seseorang peduli akan dirinya. Itulah sebabnya orang itu yang memberinya nama, adalah dunianya. Apakah kamu mengerti sekarang, Prey? Mencintai sesuatu bukanlah hal yang sia-sia. Prey mengatakan, T-Bone, ia melihat kamu dalam cahaya yang baru. Apakah kamu memberi nama untuk robot itu? T-Bone menjawab, nama robot ini Mecha Boom. Death Knight melompat turun dan berkata, mempunyai nama yang berarti kamu penting untuk seseorang. Sangat menarik. Mari kita lihat seberapa kuat nama itu membuatmu. Dengan jemarinya yang lincah, Temin mengaktifkan skillnya, Machine Unit Sedes. Robot-robot Temin memberondong Kraken tanpa ampun. Bahkan, Yonhua memuji Temin yang hebat dengan skillnya. Temin mengatakan, jangan terlalu memuji dirinya berlebihan. Akan sangat memalukan jika ia jatuh pingsan karena kehabisan mana. Di sisi lain, Yusong mendengar kalau meriam mereka kehabisan peluru. Yusong merasa kalau mereka sudah mengulur waktu dengan baik, tapi kendalanya mereka mempunyai amunisi yang terbatas. Alfonso yang melihat waktu yang tepat untuk mengambil tindakan menggunakan skill gabungan, Restraint of the Sacred Blades. Ratusan pedang cahaya bermunculan di udara dan menghujam Kraken serta menghentikan pergerakannya. Alfonso menoleh ke arah Teresa dan berkata, ini waktunya bagi kamu memenuhi sumpahmu, Teresa de Laurentia. Saat dunia berubah, kamu dipilih oleh Dewi Cahaya dan diberikan hidup yang baru. Hidup baru itu hanya untuk kemuliaan Dewi Cahaya. Teresa mengaktifkan Divine Exclusive Skill, Saintess of a Fallen Nation, John Dark's Grudge. Teresa langsung melompat menghampiri Kraken dan menebasnya dengan pedang cahaya. Alfonso bertanya-tanya,
Mengapa Teresa dapat menggunakan campuran energi suci dan demonic energy? Itu sangat menjijikan. Mengapa juga malaikat cahaya ingin sesuatu yang seperti itu menjadi pengikutnya? Jin Hyuk berhasil membuat barrier 6 bintang yang dapat menghubungkan mereka dengan lantai yang lain. Putri Nerisia mempertanyakan metode Jin Hyuk yang dilarang oleh sistem membatasi player melarikan diri dari lantai ini. Jin Hyuk mengatakan, semuanya selain para player tidak dibatasi. Untuk mengalahkan Kraken saat ini, kita membutuhkan pengorbanan dari seluruh lantai. Tapi kita tidak menginginkan hal itu bukan. Jadi ia akan mengirim Kraken ke lantai yang lain. Seperti yang kamu tahu, tombak Atlantis mempunyai kemampuan untuk memanipulasi makhluk di lautan ini. Jadi ia akan menggunakannya untuk memanipulasi Kraken. Putri Nerisia memperingatkan Jin Hyuk kalau ukuran Kraken terlalu besar, dan hal itu tidak akan bekerja. Jin Hyuk akan kehabisan mana sebelum berhasil melakukan hal itu. Jin Hyuk menjelaskan, karena itulah ia akan mengumpulkan mana. Komandan Repitia memasuki aula kota dengan tergesa-gesa dan berkata, kalian dengarkan ini. Tuan Putri membutuhkan bantuan kalian saat ini. Para warga Atlantis antusias dan mengikuti arahan Repitia. Putri Nerisia berdiri dengan gagah dan berkata, seperti yang kalian ketahui, kerajaan indah kita berada di ujung kehancuran. Dirinya membutuhkan bantuan kalian untuk mencegah kejatuhan kerajaan kita. Komandan Repitia memimpin ritual dengan menabuh jenderang, dan Putri Nerisia mulai menari gemulai. Serentak semuanya mengikutinya dan mengumpulkan mana. Dari kumpulan mana seluruh warga Atlantis, terbentuklah Atlantis Resonance. Jin Hyuk mengatakan, lihatlah, mereka bekerja sama untuk mengumpulkan mana. Ritual itu adalah ucapan syukur atas keselamatan mereka di dalam laut. Atlantis Resonance mengumpulkan mana semuanya dan menyerahkannya kepada dewa laut dalam bentuk makhluk besar. Bentuk dari mana itu tergantung dari permintaan mereka. Melihat bentuknya seekor penyu, mereka meminta perlindungan. Awalnya ia ingin menggunakan mana para player, tapi sepertinya mana para mermaid juga dapat digunakan. Sekarang ia berharap Prey sudah menyelesaikan persiapannya. Di saat yang sama Prey sedang bertarung dengan Grand Death Knight dan tampak Prey dalam posisi kalah. Death Knight itu memperingatkan agar Prey jangan mengganggu pertarungannya. Saat melihat panggilan dari Jin Hyuk, Prey melaporkan kalau T-Bone sedang bertarung melawan musuh. Musuhnya terlalu kuat, dan kesempatan untuk menang hanya 15%. Jin Hyuk memberitahu Prey untuk bertahan, dan tidak perlu menang melawan musuhnya. Selama gate-nya tidak hancur, tidak akan ada masalah. T-Bone juga sudah mendengar apa yang Jin Hyuk katakan. Dan prioritas mereka hanyalah melindungi gate. Para demon datang untuk membantu, tapi Death Knight itu malah menyerang mereka. Death Knight itu berkata, tidak ada yang namanya rekan. Rekan hanyalah logika yang salah bagi para pecundang. Hanya ada yang kuat dan yang lemah di dunia ini. Yang lainnya tidak berarti apa-apa. Setelah melawan Kraken beberapa lama, akhirnya Taemin mencapai batasnya, pingsan karena kehabisan mana. Maria pun mengambil alih serangan. Yusong melihat semuanya sudah hampir pada batasnya, tapi Kraken itu tidak terlihat melemah sama sekali. Yang bisa kita lakukan hanyalah bertahan sampai Jin Hyuk kembali. Pedang cahaya yang menahan Kraken itu juga mulai pecah. Satu tentakelnya mulai terbebas dan menghantam Teresa dengan keras. Saat Teresa hampir menabrak kapal di belakangnya, Goguma datang menangkap Teresa dan membawanya terbang tinggi. Dari atas Teresa melihat ada kumpulan mana yang berkumpul di bawah air. Sepertinya itu adalah sesuatu yang Jin Hyuk lakukan. Alfonso memanggil Teresa dan berkata, malaikat cahaya sedang memperhatikan kamu sekarang. Kamu tahu artinya? Bukan. Jadi tolong jangan lupa, kamu harus mengambil tanggung jawab penuh sebagai seorang saintes. Teresa meminta Goguma untuk membawanya mendekati Kraken lagi. Ia harus terus maju, itulah alasan dari eksistensinya. Ia ada untuk melindungi yang lainnya. Yusong melihat Teresa terbang mendekati Kraken lagi, dan menanyakan berapa lama lagi rencana Jin Hyuk akan dimulai. Jin Hyuk menjawab sebentar lagi, doa para mermaid sudah hampir selesai. Hastings mengatakan, apalagi yang direncanakan oleh bajingan keras kepala itu, dia tidak tahu kapan harus menyerah. Ia belajar satu hal dari kamu, dirinya tidak boleh berdiam diri saat melihat kamu merencanakan sesuatu.
Muncul notifikasi sistem. Darah dari manajer tingkat tinggi Hastings telah dikorbankan. Kesulitan telah ditambahkan dalam event bencana. Kraken mengaktifkan Rage of Void, menimbulkan kerusakan berkepanjangan kepada semua makhluk hidup dalam jangkauan. Jin Hyuk mengenali kalau ini adalah sernagan Rage of Void. Akumulasi serangan yang bertumpuk dalam kerusakan dan tidak ada penangkalnya. Untuk mengaktifkannya juga sangat sulit, karena membutuhkan kondisi yang hampir mustahil. Putri Neresia melaporkan kalau para mermaid hampir tidak bisa bertahan lagi. Jin Hyuk menyadari kalau keadaannya semakin memburuk. Mereka semua tidak dapat bertahan karena status mereka tidak tinggi seperti dirinya dan Alice. Mana resonance dari para mermaid belum cukup. Ia tidak dapat mengontrol Kraken jika mananya tidak cukup. Terlalu banyak kemungkinan yang sedang tercipta untuk masa depan. Jika terus begini, pengetahuannya tidak akan berguna. Situasinya mulai tidak terkontrol. Tiba-tiba saja Rage of Void menghilang, dan orang-orang terbebas dari kesakitan. Jin Hyuk melihat sebuah cahaya turun dari langit. Hastings tak percaya melihat manusia yang egois bisa melakukan hal itu. Teresa mengaktifkan Miracle of Orleans. Teresa akan menerima semua kerusakan dari area sekitar. Pada hari pertama bencana terjadi di kota Amsterdam, Teresa sang penyelamat Amsterdam, dia gagal melindungi ibunya dan para tetangganya yang baik kepadanya. Tapi sebuah cahaya muncul menghibur Teresa dan berkata, "Janganlah bersedih anak terpilih. Lahir kembali dengan tubuh dan pikiran yang lebih kuat, walaupun di sekitarmu harus terbakar habis. Jadilah terang yang menyinari kehidupan bagi mereka semua yang masih hidup." Alfonso mengatakan, Teresa mengambil semua beban kita untuk Dewi Cahaya. Dia memang pantas dipanggil Saintess. Tunjukkan kepada semua orang di sini kekuatan suci dari Sang Dewi Cahaya. Dark Teresa berusaha menghentikan Teresa karena skill hidup kembalinya tidak akan bekerja jika seperti ini. Kerusakan yang kamu terima dari semuanya berjumlah ribuan. Kamu bahkan tidak mengenal mereka sama sekali. Teresa mengatakan itu tidak masalah. Ia akan melindungi semuanya, walaupun mereka tidak peduli akan dirinya. Cahaya yang ia percayai tidak mendiskriminasi siapapun. Itulah mengapa ia ada di dunia ini. Saat para mermaid terbebas dari kesakitan, Putri Neresia mengajak mereka untuk melanjutkan spell resonance. Seseorang sudah berkorban untuk mengulur waktu, kita tidak dapat menyia-nyiakan kesempatan ini. Alice langsung tahu kalau ini adalah perbuatan Teresa. Jin Hyuk pun sudah tidak sabar lagi dan menanyakan berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan. Neresia menghampiri Jin Hyuk, mengatakan kalau sudah selesai dan dapat dimulai. Neresia menggandeng Jin Hyuk diikuti oleh mana resonance yang berbentuk penyu laut. Jin Hyuk mengaktifkan Dimensional Connection Portal of the Demon Realm. Air laut menyembur keras dari portal, menandakan rencana Jin Hyuk akan dimulai. Neresia mengatakan, bukannya ia tidak percaya kepada kamu, tapi ia harus bertanya, apakah ini akan cukup untuk menyingkirkan Kraken? Jin Hyuk mengatakan, Neresia, jangan berpikir yang tidak-tidak. Kita sudah melakukan segalanya yang kita bisa. Sekarang yang akan kita lakukan adalah bertarung sampai akhir. Sebuah gelombang mana mengguncang seluruh lantai itu. Sebuah mana berbentuk penyu laut besar muncul dan langsung menabrak sang Kraken. Neresia menyadari perbedaan kekuatannya dengan Jin Hyuk. Tapi bersama dengan Jin Hyuk, dia menjadi yakin dapat melakukan segalanya. Kraken itu terus terdorong mendekati portal menuju Demon Realm. Tapi sang Kraken tidak menyerah begitu saja. Dia mengaktifkan kembali Void of Rage. Teresa yang menampung semua kerusakan menderita 2 kali lipat karena skill itu aktif lagi. Saat Teresa berusaha bertahan dari kesakitan yang dia rasakan, dia melihat sebuah cahaya terang bersinar di langit. Muncullah Uriel, sang malaikat dari Eden. Uriel mengatakan, Teresa de Laurentia, kamu yang mencoba mengambil beban semua orang, anak yang setia mengikuti jalan Sang Dewi. Kamu sepertinya sedang kesusahan. Kalau begini terus, kamu akan hancur sampai tak bersisa. Cahaya yang kamu pancarkan akan padam selamanya. Pegang tangannya sekarang dan menjadi apostel dari Eden. Dengan begitu, kamu akan dapat mengatasi beban yang sedang kamu tanggung saat ini. Jin Hyuk mulai panik saat merasakan aura dari Uriel dan berpikir,
Kenapa juga harus di waktu yang seperti ini Uriel muncul? Apakah ia harus menghampiri Teresa sekarang? Tapi Neresia tidak dapat mengontrol Kraken sendirian. Jika dibiarkan, Teresa akan memilih untuk menjadi Apostle of Eden hanya untuk menyelamatkan yang lainnya. Tiba-tiba saja Alice memegang tombaknya dan berkata, "Ia dapat mengetahuinya hanya dengan melihat ekspresi di wajahmu kalau kamu mencoba melakukan semuanya sendirian. Pikirkan tentang orang-orang yang berdiri bersamamu." Saat Teresa sudah diambang keputusasaan dan akan menerima tawaran Uriel, Dark Teresa muncul dan menghentikannya. Dark Teresa berkata, "Kamu tidak akan bisa melindungi yang lainnya jika kamu menjadi boneka kecil mereka yang bodoh." Uriel melihat Dark Teresa dan berpikir itu adalah satu-satunya kekurangan Teresa, pribadi lainnya yang korup. Biasanya, pribadi yang korup akan menjadi sisi lainnya yang ditekan di dalam diri Teresa. Tapi jiwa itu terlalu murni untuk disebut korup. Uriel mendekati Dark Teresa dan berkata, "Tidakkah kamu tahu tempatmu, kepribadian yang ditekan dan korup?" Dark Teresa mengatakan, "Pergilah sana. Kamu sepertinya menginginkan tubuh ini juga, tapi dirinya yang mengklaimnya duluan." Uriel mengatakan, "Kamu sudah melewati batas. Kamu berdua akan mati jika kamu tidak segera menerima tawarannya." Tiba-tiba Yusong mendekat dan ikut memegang tombak Teresa. Yusong mengatakan, "Mulutmu cukup kasar bagi seorang malaikat. Teresa, kapan kamu akan mulai mengerti? Kalau kamu tidak harus menanggung semua beban sendirian, lihatlah mereka yang siap berbagi beban denganmu." Jin Hyuk menghubungi Teresa dan berkata, "Apakah kamu pikir kita akan berdiam diri tanpa melakukan apa-apa? Jika ada seseorang yang ingin kamu menanggung beban sendirian, orang itu bukanlah teman. Mereka hanya ingin menggunakan kamu. Ingatlah yang dirinya katakan kepada Presiden Asosiasi, janji untuk saling menjaga satu sama lain sampai kita mencapai puncak dari tower. Tidakkah kamu akan menjaga janji itu?" Dark Teresa mengatakan, "Lihatlah, banyak orang di sampingmu yang bersedia memberikan pertolongan. Jadi pergilah sekarang juga malaikat bodoh. Kita akan menolak tawaranmu yang menjijikan itu." Teresa akhirnya menyadari, jika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan rencana, itu tidak masalah. Karena sekarang, ia memiliki teman yang tidak pernah didapatkan sebelumnya. Feriel tak dapat lagi menahan kegembiraannya, melihat hiburan yang Jin Hyuk tawarkan kepadanya. Kraken terdorong masuk ke dalam gate menuju Demon Realm. T-Bone berkata, "Hei kamu, Nameless Death Knight, apakah kamu suka jika bertemu lawan yang tangguh? Kalau begitu, coba lawan ini." Death Knight pun ditabrak langsung oleh Kraken. T-Bone segera mengajak Prey untuk pergi, kembali kepada tuan mereka. Sedangkan Gunther tak kuasa menahan emosinya. Dia tak habis pikir mengapa Kraken bisa ada di wilayahnya. Gunther memerintahkan pasukannya untuk segera menghabisi Kraken sebelum Kraken menghancurkan wilayahnya. Feriel yang menonton dari atas merasa puas atas hadiah pemberian dari Jin Hyuk. Menurutnya ini adalah investasinya yang paling menguntungkan. Muncul notifikasi sistem, skenario kiamat sudah berakhir. Sekarang para player dapat meninggalkan lantai ke-29. Akhirnya Teresa menghentikan skillnya dan dapat bernafas lega bersama dengan yang lainnya. Jin Hyuk tersadar dibangunkan oleh Alice. Saat Jin Hyuk menanyakan yang lainnya, semuanya sedang berlari mendekat ke arahnya. Tapi Alice dan Prey menahan mereka, mengatakan kalau Jin Hyuk butuh istirahat. Goguma menghampiri Jin Hyuk dan tidur di atas badannya. Jin Hyuk berpikir rencananya tidak berjalan mulus, tapi setidaknya semua selamat. Para player yang terjebak sebelumnya buru-buru keluar dari lantai ke-29. Asosiasi Awakened masuk untuk menginvestigasi event kiamat. Ketua asosiasi sudah memperhitungkan jika semua player mati dalam insiden itu, umat manusia tidak akan bisa pulih untuk kedepannya. Jin Hyuk ingin mengembalikan Trisula itu kepada Neresia, tapi Neresia ingin Jin Hyuk yang menyimpannya saja. Jin Hyuk melirik Alice dan berkata, lagi pula ia tidak dapat menggunakan Trisula itu di permukaan, dan menyimpan ini bisa berarti kalau dirinya harus menjadi suami dari Neresia. Dengan berat hati, akhirnya Neresia menerima kembali Trisula itu. Neresia berlutut dan berkata, dapatkah Jin Hyuk memberikannya sebuah nama? Sebagai Ratu Atlantis, ia berharap dianugerahkan nama oleh seseorang yang mempunyai hak menjadi suaminya. Ia akan menggunakan nama itu dan mengingat Jin Hyuk selamanya.
Jin Hyuk berpikir sejenak dan memberikan nama tuna sushi. Tak disangka Neresia sangat menyukai nama itu. Dari sudut pandang Neresia, nama apapun yang diberikan oleh seseorang yang kuat, sangatlah berarti. Setelah Neresia pergi, yang lainnya ingin segera kembali pulang. Tapi Jin Hyuk menghentikan mereka dan berkata, ini adalah kesempatan yang sempurna, mengingat semua player sudah pergi. Sebuah kesempatan untuk beristirahat tanpa gangguan sama sekali. Jin Hyuk mengaktifkan Otherworldly Restaurant dan memasak rebusan berbagai macam seafood. Para spirit sibuk membersihkan pakaian. T-Bone mengantarkan minuman dingin. Goguma dan Azure Dragon tidur siang. Wolyong menyarankan Jin Hyuk untuk beristirahat, tapi Jin Hyuk menolaknya. Karena memasak adalah hobinya dan dapat dihitung sebagai istirahat. Yeonhwa membantai tim Taemin dalam pertandingan voli. Taemin pun merubah timnya dengan memasukkan si kembar psikopat. Jin Hyuk membawakan Alice makanan dan bertanya, siapakah yang menang? Alice menjawab, ia tidak menghitung skor mereka. Tapi yang pasti, mereka sedang bersenang-senang. Sangat sulit untuk dipercaya kalau beberapa jam lalu mereka semua berada di ujung kematian. Saat ini makan bersama dengan kamu membuat dirinya bahagia sekali. Sedangkan Teresa duduk sendirian sembari memperhatikan Alice dan Jin Hyuk. Yusong mendekati Teresa dan bertanya, apakah kamu tidak ingin main voli? Teresa menjawab, ia lebih suka menonton saja. Selain itu, mataharinya terlalu terik dan menyengat. Terima kasih Yusong, karena sudah mempercayai dirinya yang menyebalkan ini, yang selalu ingin menanggung beban untuk melindungi semuanya. Yusong berkata, kamu tidak perlu berterima kasih. Kamu tidak menyebalkan seperti yang kamu pikirkan. Melihat Teresa yang bersantai, Yeonhwa dan Casey memaksa Teresa ikut bermain. Dark Teresa langsung mengambil alih dan berlari untuk bermain. Sedangkan dari kejauhan, Alfonso sedang mengintai Teresa. Sekembalinya ke markas Holy Knight, Alfonso langsung melapor kepada Inquisitor Kenneth. Alfonso berkata, ia menyaksikan langsung sifat asli Teresa yang dipanggil Saintes oleh banyak orang. Dia bukanlah orang suci. Tidak hanya menolak kesempatan untuk menjadi seorang apostol, dia bahkan berkonspirasi dengan iblis. Sebagai wakil komandan Holy Knight, ia melaporkan kalau Teresa bersalah. Tolong berikan dia hukuman, Inquisitor Kenneth. Akibat dari kedatangan Kraken di teritorinya, Gunther menderita kehilangan 30% dari pasukannya. 3 jenderal iblisnya mati, dan 2 kompi pasukan khususnya musnah tak bersisa. Itu adalah kehilangan yang sangat besar. Ada sebuah rumor beredar yang mengatakan kalau seorang Death Knight tak bernama melawan Kraken tanpa henti selama 3 hari, membunuh sang Kraken dan pergi begitu saja. Dari fraksi Olympus, Ares, datang untuk melihat kerusakan yang disebabkan oleh Kraken. Ares menoleh ke belakang dan berkata, ini sungguh kehilangan yang besar bagi Gunther. Kekalahan besar ini akan mempengaruhi aliansi kita. Tidakkah kamu berpikir demikian, Athena? Athena berkata, ia tidak habis pikir, kalau ini hanya strategi dari satu player saja. Ia merasa seperti sedang melihat Hercules pada masa jayanya. Gunther menghampiri mereka dan berkata, apakah kalian datang hanya untuk membuat dirinya kesal? Semua yang ia bangun untuk menjadi seorang Demon King hancur karena gurita sialan itu. Mengapa hanya kalian berdua saja? Bukankah ia sudah memberitahu kamu untuk membawa semuanya? Athena berkata, jangan memerintah kita sesukanya. Kita ini aliansi bukan bawahanmu. Hastings sudah memberitahu kamu untuk tidak terburu-buru. Dengan nada marah Gunther berkata, dirinya tidak akan lagi menunggu goblin sialan itu, dan ia akan bertindak sendiri saja. Sudah waktunya Demon King Feriel angkat kaki dari Demon Realm. Jin Hyuk mengumpulkan semuanya dan berkata, dengarkan baik-baik kalian semua. Situasi di dalam tower berubah dengan cepat. Yang seharusnya tidak ada, mulai muncul tiba-tiba. Ia yakin kalian semua tentunya menyadari setelah melihat Nirasha dan event kiamat. Tower of Trials mulai mengirim makhluk dari lantai atas ke lantai bawah, lebih cepat dari yang ia perkirakan. Jika kita memanjat dengan kecepatan seperti ini, kita tidak akan siap untuk serangan selanjutnya. Jin Hyuk mulai berpikir rencana mereka selanjutnya. Normalnya, mereka seharusnya menghabiskan waktu 90 hari di setiap lantai. Di masa lalu, ia memanjat tower sendirian dan mengandalkan setiap keuntungan yang bisa ia dapatkan.
Menyatakan perasaannya kepada Alice bukanlah sesuatu yang seharusnya dilakukan sebelum ia mencapai lantai atas. Tapi untuk beberapa alasan, ia tidak cemas lagi. Jin Hyuk memberikan Yusong sebuah tablet dan berkata, "Yusong ambil ini." Ia sudah mengumpulkan semua informasi yang ia tahu dari lantai ke-21 sampai ke-31. Kamu perlu menyerang lantai bersama dengan yang lainnya saat ia tidak ada. Ia sudah berbicara dengan Empire dan Murim, semestinya akan baik-baik saja. Kamu adalah yang terkuat di antara kita. Pastikan kamu tidak akan menyerahkan posisi pertama kepada grup yang lain. Setelah Yusong dan yang lainnya pergi, Jin Hyuk bersama dengan Alice, Goguma, T-Bone, Prey, dan Wolyong akan pergi ke suatu tempat. Tower of Trials, lantai ke-27, teritori Sloth. Saat Lemia dan Sloth sedang bersantai, Jin Hyuk datang dan memberitahukan kalau sudah waktunya bagi Lemia untuk bekerja. Sloth kalang kabut melihat Lemia diseret pergi dan berusaha untuk membuat Jin Hyuk melepaskannya. Jin Hyuk memberikan sebuah blueprint dan memerintahkan Sloth untuk membuatnya. Sloth melihat kalau blueprint itu mustahil untuk dibuat, tapi Jin Hyuk menjanjikan akan melepaskan Lemia jika Sloth bisa menyelesaikannya. Lemia hanya bisa pasrah dan bersyukur kalau dia dibiarkan hidup. Saat Lemia dan Alice bertatapan, Alice menatap Lemia dengan tajam dan marah karena Lemia seorang sukubus. Lemia berkata, "Setidaknya kamu bisa memberitahu dirinya kemana kita akan pergi. Ia akan baik-baik saja selama tujuannya bukan Demon Realm." Jin Hyuk mengembalikan kapal White Pearl kepada Feriel. Lemia membatu seakan tak percaya kalau dia malah berada di Demon Realm saat ini. Feriel dengan gembira menyambut kedatangan Jin Hyuk dan berkata, "Kamu kembali lagi Kang Jin Hyuk, manusia favoritnya." Yeonhwa dan Taemin akan mengurus lantai ke-21 sampai lantai ke-26. Yusong berpesan agar mereka membawa player sebanyak mungkin. Tujuan kita bukan untuk memonopoli lantai, tapi untuk membantu player berkembang. Jangan lupa untuk mengambil tempat pertama dalam raid, jika tidak Jin Hyuk akan murka. Sambil berjalan bersama Teresa, Yusong melihat data yang Jin Hyuk berikan kepadanya. Ia tak menyangka informasi yang Jin Hyuk kumpulkan melebihi dari apa yang ia pikirkan. Jin Hyuk menulis panduan lengkap menyelesaikan dari lantai ke-21 sampai ke-31, dari awal sampai selesai. Ternyata ada ratusan cara untuk memenuhi kondisi dari setiap lantai. Jin Hyuk benar-benar mengingat semuanya. Pada satu titik, ia berpikir kalau mungkin saja Jin Hyuk sudah mencapai lantai teratas. Ia sudah melepaskan obsesinya untuk melewati Jin Hyuk, dan sekarang ia hanya ingin agar dirinya layak berdiri di sampingnya. Sebelumnya Jin Hyuk berpesan agar ia bersama Teresa untuk sementara waktu. Sepertinya seseorang dari Eden bermain belakang untuk mengambil Teresa. Oleh karena itu, ia hanya akan fokus melindungi Teresa untuk saat ini. Tiba-tiba saja seseorang di belakang mereka memanggil nama Teresa. Yusong merasakan aura yang kuat dari orang itu dan berniat untuk langsung membunuhnya. Tapi serangan Yusong dapat ditahan dengan mudah. Yusong sedikit terkejut melihat orang itu ternyata buta, tapi serangannya ditahan semudah itu. Teresa berteriak meminta Yusong untuk berhenti dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir, dia bukanlah musuh. Orang itu berasal dari Holy Cross Knights." Kenneth berkata, dirinya bernama Kenneth dari The Holy Cross Knights. Semoga berkat dari Dewi Cahaya menyertai kalian semua. Semenjak dirinya muncul tiba-tiba, ia akan melupakan kalau kamu baru saja menyerang dirinya. Lagi pula ia tidak punya urusan dengan kamu. Ia perlu berbicara dengan Teresa. Maukah kamu menemani dirinya pergi ke Vatikan, Teresa? Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.